Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pecandu Android. Oke, karena berhubung masih suasana lebaran, kami ingin mengucapkan Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal teknis yang mempengaruhi terkait orderan yang masuk pada handphone Android yang kita gunakan pada saat berburu orderan atau on beat setiap hari. Oke, jadi hal yang pertama yang sangat berpengaruh yaitu GCM. GCM merupakan server Google dalam mengelola semua transaksi data yang kita sebut sebagai notifikasi yang diidentifikasi melalui akun Gmail yang ada di handphone Android kita. Jadi GCM adalah nyawa dari semua notifikasi di semua aplikasi yang terinstal di handphone kita. Jadi, untuk memperlancar notifikasi atau orderan Gojek, usahakan HP kita tidak terbebani dengan trafik notifikasi yang terlalu tinggi. Itulah fungsinya kita memprioritaskan untuk aplikasi GoPartner tanpa terganggu oleh aplikasi lainnya. Oke, jadi untuk mengetahui GCM pada handphone kita berfungsi dengan baik atau tidaknya, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu push notification. Bisa kita download di Play Store. Oke, cara seperti ini ya. Kita lakukan step-step berikut. Nah, jika tidak ada delay, maka akan ada notif sukses seperti itu. Oke, namun jika kita memiliki masalah untuk GCM pada handphone Android kita, kita bisa memperbaikinya dengan sebuah aplikasi yaitu VNF atau ini ya. Nah, ini bisa itu Heartbeat Fixer apa itu for GCM, kita bisa menggunakan itu atau VNF root non root, ada yang root ada non root. Nah, karena kita masih polosan atau kita suka dengan polosan, kita bisa menggunakan yang non root saja. Oke, selanjutnya yaitu yang sangat berpengaruh tentu saja sinyal dan jaringan. Oke, seperti yang kita ketahui, ya kan, semakin kuat sinyal maka semakin cepat pula GPS atau lokasi terdeteksi oleh server Gojek melalui GCM handphone Android kita. Ya, caranya untuk merefreshnya yaitu kita lakukan on off data pada saat kita selesai melakukan drop off atau menurunkan penumpang, atau pada saat kita melakukan on beat. Itu kita wajib ya untuk refresh data dengan melakukan on off untuk data jaringan data untuk handphone Android yang kita gunakan. Oke, jadi agar dia selalu fresh. Oke, selanjutnya yaitu RAM HP. Ini sangat berpengaruh ya. Di sini kita harus ya mengoptimalkan untuk memori internal. Nah, apalagi kita menggunakan untuk spek yang rendah. Seperti yang saya gunakan yaitu RAM 2/16. Nah, namun ini tidak menjadi masalah untuk handphone Android yang memiliki RAM tinggi. Nah, namun jika kita memiliki handphone yang speknya rendah, kita wajib ya menjaga performa untuk ruang penyimpanan. Karena seperti yang kita ketahui ya, jadi semakin lega RAM, semakin cepat handphone kita merespon untuk setiap notifikasi yang masuk. Oke, caranya seperti itu ya. Di pengaturan kita klikkan penyimpanan. Nah, di situ kita cek ya beberapa aplikasi yang banyak menyita ruang penyimpanan handphone Android kita. Di sini kita bisa melakukan penghapusan data dan cache, dan kita paksa berhenti untuk aplikasi yang tidak terlalu penting. Oke, selanjutnya yaitu GPS. Seperti yang kita ketahui, GPS akan bekerja lebih optimal ya pada handphone atau RAM yang lega dan dengan koneksi internet yang mantap. Jadi semakin kuat GPS, maka semakin cepat juga GCM-nya untuk menentukan lokasi terkini pada handphone Android kita. Jadi caranya seperti itu ya. Yang paling gampang kita bisa merefresh lokasi terkini atau GPS pada handphone kita. Jadi seperti kita lakukan pada jaringan sinyal di poin kedua tadi. Oke, selanjutnya yaitu kita ya wajib mengupdate beberapa aplikasi wajib nih seperti Google Map
Google Play Service, dan Gmail. Kita pastikan untuk ketiga aplikasi tadi, pastikan gunakan yang paling comfortable atau paling cocok dengan handphone Android kita. Namun jika kita tidak mau pusing, ambil risiko, kita gunakan versi terbaru saja. Oke. Seperti di sini saya akan mengupdate ya. Contohnya aplikasi Google Map. Kebetulan saya juga menggunakan Google Play Service yang versi terbaru. Oke, jadi selanjutnya yaitu riwayat lokasi. Oke, jadi kita buka Google Map. Caranya seperti itu ya. Jadi kita harus rajin melakukan penghapusan histori lokasi pada handphone Android kita. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas ya. Sebenarnya di handphone Android itu ada 2 versi lokasi berdasarkan aplikasi dan situs. Jadi itulah alasannya walaupun di handphone kita tidak ada aplikasi Google Map, namun aplikasi GoPartner itu akan bisa berjalan secara maksimal. Dan kita bisa juga melakukan navigasi dengan sebuah aplikasi tambahan. Oke, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan penghapusan ya. Penghapusan data dan cache histori lokasi pada aplikasi Google Map. Oke, jadi dengan melakukan secara rutin pembersihan riwayat lokasi di aplikasi Google atau Google Map, ya, itu akan meringankan pekerjaan GCM mengidentifikasi lokasi kita. Hal ini juga meringankan pekerjaan server Gojek dalam men-scan driver pada lokasi tertentu. Oke, jadi itulah ya beberapa poin penting yang harus kita perhatikan di handphone Android yang kita gunakan sebagai senjata kita dalam mencari rezeki dan berburu orderan di lapangan. Oke, hal yang tidak kalah penting yaitu kita ya sinkronkan ya, karena kita di sini tadi kita sudah wajib memperbarui beberapa aplikasi yaitu Google Play Service, Google Map, dan Google Mail. Itu kita wajib ya untuk selalu mensinkronkan email yang ada di handphone kita. Oke, terlebih ke email yang terkait ke akun driver kita. Oke, di sini kita wajib ya pastikan untuk emailnya tersinkron dengan maksimal. Oke, mungkin itu saja ya sedikit tips dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.